Sebelum masuk ke materi, mari kita lihat sekilas mengenai perkenalan dari Dr. Haji Baina Sari Dewi, SUT MPIPM. Nama lengkap Dr. Haji Baina Sari Dewi, SUT MPIPM. Tempat tanggal lahir Tanjung Karawang, 12 Oktober 1973. Beliau pernah berkuliah S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1998, S2 Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Gadjah Mada 2003, S3 Biological and Conservation Graduate School Tokyo University of Agriculture and Technology Japan 2009. Dan beliau sekarang bekerja sebagai Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung 2023 sampai dengan 2027. Baik kakak-kakak semuanya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama paparan dari Dr. Haji Baina Sari Dewi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Empat Fatimah atau Kak Empat Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Kakak-kakak penasehat Scan Adi, Bini Sepuh Scan Adi, Kak Joko Mursito, kakak-kakak yang hadir di Zoom meeting pada sore hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Dan kakak-kakak pelatih pembina pramuka se-Indonesia yang juga hadir pada Zoom meeting sore hari ini. Hadirin peserta kulkas kuliah ringkas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini izinkan saya untuk berbagi cerita begitu sedikit tentang tema pada hari ini, yaitu puasa sebagai rukun Islam. Kakak-kakak, atau apakah sudah terlihat share screen yang saya lakukan? Sudah Kak, sudah. Sudah, baik Kak Budi, terima kasih. Tema kita pada hari ini yang diamanahkan oleh Scan Adi kepada saya adalah puasa sebagai rukun Islam. Kakak-kakak, alhamdulillah ini kulkas sudah beberapa tahun berjalan dan saya pernah mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Kak Joko Mursito sebagai pemateri kulkas tentang hikmah COVID-19 di tahun 2021 kala itu. Kemudian juga pernah menjadi pemateri kulkas juga, dan waktu itu tema saya tentang kresek Indonesia di tahun 2022. Dan pada hari ini alhamdulillah dengan tema puasa sebagai rukun Islam pada hari Sabtu 22 Maret 2024 bertepatan dengan Ramadan hari ke-10. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui dari rukun Islam ya, yang terdiri dari yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat ya, yang ketiga mengerjakan puasa di bulan Ramadan, kemudian yang keempat mengeluarkan zakat, dan yang kelima naik haji
jika mampu ya. Jadi dari rukun Islam ini puasa merupakan poin ketiga yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau saum, yang artinya dari kedua kata tersebut adalah menahan diri dari sesuatu. Ada juga yang mengatakan syam. Ya, kata ini juga memiliki arti yang sama, yaitu menahan diri dari beberapa hal. Ya, dalam konteks puasa menahan diri ini kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa gitu. Jadi berusaha menahan diri selama 1 hari penuh dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian puasa menurut istilah ya adalah menahan untuk tidak makan dan minum serta beberapa hal yang membatalkannya. Menahan diri ini dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan puasa harus dikerjakan dengan mengucapkan niat dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku nanti akan dibahas lagi pada pemateri selanjutnya. Ya, jadi kita berfokus pada tema pada hari ini. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh ini bersifat wajib sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablika la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Jadi memang tujuan utama dari puasa di bulan Ramadan khususnya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan memang himbauan ini kepada orang-orang yang beriman. Jadi memang yang berimanlah yang akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Insya Allah kakak-kakak semua yang hadir di dalam Zoom meeting ini, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Amin. Kakak-kakak, ini terkait dengan istilah tadi, kan ada kalau puasa itu ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Makan dan minum secara sengaja, kita sudah tahu semua ya. Kemudian keluar darah haid, kemudian hilang akal atau gila ya. Kemudian keluar dari agama Islam atau murtad, dan berhubungan badan pada siang hari secara disengaja. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, ada 7 amalan sunnah di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah bersahur ya. Sahurnya itu dengan apa saja, seadanya ya, tidak berlebihan begitu ya. Ini sangat dianjurkan. Tetapi memang di bulan Ramadan ini agenda sahur ini menjadi hal yang membahagiakan ya. Apalagi kita bisa berkumpul dengan anggota keluarga ya, sanak saudara kita. Jadi sahur ini selain membahagiakan karena kita bisa makan di subuh ya, sebelum subuh ya, kita makan bersama keluarga, tetapi sahur juga menyehatkan untuk tubuh kita dalam rangka mengendalikan diri sampai azan maghrib tiba gitu ya. Kemudian juga ada bersedekah. Ya, bersedekah di bulan Ramadan memang bersedekah di setiap hari dianjurkan, tetapi bersedekah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Ya, jadi memang kita lihat banyak sekali berbondong-bondong ya umat Islam itu bersedekahnya lebih banyak dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Kemudian menahan amarah ya. Untuk orang-orang seperti saya yang tetap bekerja, tidak ada liburnya di bulan Ramadan, tetapi dengan beban tugas yang sama, maka menahan amarah di bulan Ramadan ini juga menjadi hal yang diutamakan juga buat kakak-kakak yang masih bekerja di dimanapun kakak-kakak bekerja. Jadi menahan amarah ini jadi harus lebih sering ngelus dada kalau ada masalah-masalah yang membuat kita marah gitu ya. Kemudian menyegerakan berbuka, ini juga disunahkan, menyegerakan berbuka lebih begitu waktunya tiba maka bersegeralah untuk berbuka puasa ya. Memang puasa ini juga dikatakan memang bagian dari mendisiplinkan diri. Kita berdisiplin dari
sebelum matahari terbit sampai tenggelamnya matahari. Bahkan selisih berapa menit pun kita berusaha untuk menjaganya agar tetap kalau sudah azan gitu, baru sudah beduk gitu, nah barulah kita berbuka puasa. Jadi puasa juga merupakan bagian dari pendisiplinan diri, selain juga sebagai empati diri kita terhadap orang-orang yang berkekurangan. Dan dengan berpuasa ini kita bisa berempati rasa, juga berusaha melihat di sekeliling kita, di kanan kiri kita, apakah di sekeliling kita, di kanan kiri kita ada orang-orang yang masih lapar dan perlu mendapatkan bantuan dari kita. Kemudian menghidupkan 2/3 malam. Biasanya kalau ibu-ibu nih di dapur ya, bangun jam 3, setengah 4 menyiapkan sahur juga sambil sholat malam atau sholat tahajud ya. Itu sholat tahajud itu banyak dicontohkan oleh Kak Joko, hikmahnya sholat tahajud itu. Kak Joko sering membahas kalau kita bertemu gimana sholat tahajudnya, itu banyak sekali hal-hal baik, karena di malam hari di seperti 2/3 malam itu ada suatu zat atau enzim yang keluar yang membahagiakan tanpa perlu dipacu lagi dengan adanya sholat tahajud itu ya. Jadi ada hal yang membahagiakan, itulah yang membuat kita lebih sehat gitu ya, lebih sehat dan lebih kuat. Kemudian saling mengingatkan kepada kebaikan. Pada sore hari ini dalam kuliah ringkas ini juga salah satu tujuannya adalah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi saling mengingatkan di dalam kebaikan, khususnya di bulan Ramadan ini. Kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya bercerita sedikit ini tentang pengalaman saya berpuasa di Jepang. Saya tinggal di Jepang selama 4 tahun untuk menyelesaikan S3 saya. Saya pernah mengalami matahari terbit itu di pukul 3 pagi hari ya, sehingga kami harus sahur di pukul 1 sampai pukul 2 dini hari begitu. Kemudian matahari tenggelamnya itu juga lebih lama dari di Indonesia. Kami baru berbuka puasa itu di pukul 20 malam. 20 malam waktu Jepang gitu ya. Jadi memang lama matahari terbenamnya itu lebih lama. Dan mari kita bayangkan kakak-kakak kalau hal itu terjadi pada kita. Bahkan kalau saya kan tidak terlalu ekstrim ini, hanya dari jam 3 subuh gitu ya, karena Indonesia kan jam 5, jam 4 gitu sudah ini. Tetapi berbuka puasanya itu lebih malam. Ada lagi yang lebih malam, jam 11 malam di belahan dunia lain di seluruh dunia ini yang tetap berdisiplin dengan ketentuan matahari terbit dan matahari tenggelam baru kita bisa berbuka puasa. Masya Allah, sahabat-sahabat kita yang berada di belahan dunia yang lain tetap istiqomah, tetap bertakwa untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Kemudian saya juga pernah mengalami berpuasa di hutan di Jepang ya. Saya berkeliling pada waktu S3 di Jepang itu di hutan Akita, hutan Toyama di Taman Nasional Nikko. Itu terasa sekali, sahur sendirian, puasa sendirian begitu ya. Jadi benar-benar ya namanya orang Indonesia Muslim ya. Kemudian di sana memang sedikit sekali orang-orang yang beragama Islam ya. Kemudian sholat zuhur juga saya di hutan itu pernah di atas batu besar, udah kayak di film-film gitu kakak-kakak. Sholat di atas batu besar, cari tempat yang lebih tinggi sehingga tidak becek begitu ya. Kemudian juga pernah di suatu waktu sholat gitu ya, ada teman Jepang saya, karena kita nanjak kan seperti mendaki gunung gitu ya. Terus kemudian berhenti karena saya tiba waktunya sholat gitu ya di bulan Ramadan. Itu teman Jepang saya itu, karena saya cari-cari air kan tidak ada, terus dia kasihkan air mineralnya kepada saya untuk berwudu. Masya Allah ya. Kemudian suasananya ya itu rindu azan, tidak pernah terdengar azan seperti di Indonesia. Ya Allah, bahagia sekali ya. Kebahagiaan itu tak terkirakan gitu ya, karena saya pernah merasakan sunyi, sepi, sendiri gitu ya.
pada waktu berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita berbahagia sekali kakak-kakak di Indonesia. Kita bisa berbuka dengan orang-orang terkasih kita, bertemu dengan sanak keluarga kita, makan makanan yang halal, di mana kita beli insya Allah halal gitu ya di Indonesia. Sementara di belahan dunia lain orang mau makan, ada uang di Jepang itu kakak-kakak, tapi susah mau beli makanan yang halal. Jadi harus masak, ya harus stok makanan halal di dalam kulkas ya. Kemudian ya seperti itu. Hal-hal seperti itu pernah kita rasakan, saya rasakan di bulan Ramadan. Kakak-kakak, ini contoh berbuka puasa di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Kalau kita berada di kota besar ya, di Tokyonya, maka di Sekolah Republik Indonesia Tokyo ini rutin melaksanakan buka puasa bersama. Bahkan ada ceramah yang didatangkan ustadz-ustazah yang terkenal yang selalu masuk televisi dari Indonesia. Jadi kita tuh bahagia sekali kalau datang ke Sekolah Republik Indonesia Tokyo ini. Tetapi ini jauh ya kakak-kakak, walaupun sama-sama di Tokyo, tetapi ini lumayan jauh dari tempat tinggal saya, sekitar ya 2 jam begitu, 2 jam perjalanan dengan kereta. Dan tidak bisa setiap hari karena saya setiap hari waktu itu harus masuk ke dalam laboratorium. Jadi nggak ada ceritanya ini bulan puasa nih Dewi gitu ya, kamu dapat diskon dah nggak masuk laboratorium gitu. nggak seperti itu. Pada waktunya saya harus ke hutan, maka di bulan puasa pun saya harus turun ke hutan dan melaksanakan penelitian itu. Tetapi lihatlah kakak-kakak, begitu indahnya, semaraknya suasana berbuka puasa di Sekolah Republik Indonesia Tokyo ini. Ya, jadi ini salah satu hal yang membuat suasana ini khusyuk, syahdu gitu ya di bulan Ramadan. Tetapi saya pun selama 1 bulan berpuasa misalnya, pada waktu tidak ke hutan di Jepang, ini ke Sekolah Republik Indonesia Tokyo ini tidak bisa setiap minggu ya, karena memang keterbatasan waktu. Bisa melaksanakan 1 hari saja bisa berbuka puasa, bahkan sahur di street ya, istilahnya street ini, itu sudah hal yang sangat membahagiakan buat kita umat Islam yang berada di Jepang. Saya kira demikian kakak-kakak, hal singkat ya, cerita singkat yang bisa saya bagikan, cerita bagaimana puasa ya sebagai bagian dari rukun Islam kita, dan sedikit oleh-oleh cerita bagaimana suasana berbuka puasa di Jepang. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan Jepang. Untuk selanjutnya, termin pertanyaan. Kami akan memberikan 1 termin pertanyaan dengan 3 pertanyaan. Baik, kepada kakak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Nanti yang pertanyaannya bisa saya jawab, akan saya jawab. Tapi nanti kalau ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, saya meminta tolong Kak Joko yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Maina? Tak pertanyaan lainnya. Sehat Kak Ratna, alhamdulillah. Semoga kegiatan edukasi ini bisa membuat kita ada sangat menarik tadi apa yang dikatakan Kak Maina tentang menghadapi bulan Ramadan di
Jepang. Tapi yang ingin saya angkat di sini yaitu tentang puasa itu sendiri, dampaknya bagi kita, utamanya orang Muslim, ya. Tetapi juga saya lihat, misalnya di luar itu dan dari luar negeri atau notabene mereka itu non Islam, mereka ingin mencoba bagaimana rasanya buat konten selama mereka mencoba namanya puasa. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Kak Maina tentang fenomena ini adanya non muslim yang ingin mencoba bagaimana rasanya berpuasa. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Ratna. Ada contoh konkret kakak-kakak, di rumah saya kan ada kelas bahasa Jepang gratis hari Selasa dan Kamis. Mereka belajar bahasa Jepang itu dari jam 3 sore sampai habis maghrib, itu sampai menjelang Isya. Dan di bulan Ramadan ini kelas tetap jalan, dan ada satu orang Jepang, Kak Ratna, yang asli orang Jepang. Dia beasiswa dan mahasiswa di Universitas Lampung. Dan sampai hari ini dia masih berpuasa. Dia bilang dia mau coba puasa, dan jiki yateimasu ya sensei, dia bilang gitu. Saya mau nyoba berpuasa ya sensei, dia bilang gitu. Saya bilang, ngapain kamu mau berpuasa gitu? Terus dia bilang, saya mau coba aja, mau merasakan bagaimana lapar satu harian gitu ya. Kemudian ya boleh, saya bilang waktu itu pas Ramadan kedua. Pas Ramadan kedua itu berbuka puasa bersama di rumah kami. Kemudian setelah berbuka puasa saya tanya bagaimana, namanya tasukusang, bagaimana tasukusang? Dia bilang, tahing desne, dia bilang gitu. Berat sekali katanya berpuasa. Dia bilang, saya tanya, kamu besok mau puasa lagi? Mau sensei. Jadi dia sudah 1 minggu ini berpuasa. Terus saya bilang, bagaimana rasanya lapar? Tahing desne, dia bilang, apa berat ya.